Assalamualaikum AA, izin bertanya. Ini pertanyaan dari teman, tapi malu jadi sama aku ditanya. Gini ya, nada. Emang santri ini mungkin nama saya harus diganti. Assalamualaikum AA, itu gimana nada itu? Assalamualaikum AA. Yang rada gimana gitu, jangan terlalu. Udahlah, tidak boleh banyak berharap. Salah saya memang. Ya Dek. Lanjut, silakan, maaf. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari jodoh yang baik dan benar? Cari jodoh yang baik dan benar. Ingin yang bagaimana? Dek. Yang ada semua. Ada semua. Ada apa ya? Ada semua gimana? Ada kejahatannya gitu. Harus jelas. Jadi pengen tahu juga nih. Dalam pandangan wanita seperti apa lelaki yang diharapkan. Coba tolong sebutkan. Nanti akan beri satu jawaban simpel. Seperti apa? Kalau mau nyari. Coba ada dalam bayangan ada seperti apa jodohnya. Katanya yang bisa menuntun kita ke surga, A. Habis jawabannya. Udah tahu jawabannya nanya. Iya benar itu. Kalau mau cari lelaki yang takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada istri, dia akan baiknya hanya di depan istri. Tapi kalau lelaki takut kepada Allah, dimanapun dia berada, dia akan jaga dirinya. Itu intinya. Dan lelaki yang takut kepada Allah, namanya lelaki yang bertakwa. Kalau lelaki sudah meremehkan wanita, itu pasti kurang takwa. Kalau lelaki tidak takut kepada Allah, dia akan berbuat maksiat. Satu-satunya yang bisa mengerem dari perbuatan buruk adalah takut Allah murka kepadanya. Dimanapun berada, dia akan jaga diri. Walaupun jauh dari istri, walaupun jauh dari orang tua, dia jaga diri. Tapi kalau tidak takut ke Allah, sudah. Sedikit jauh dari istri, dia akan berbuat dosa. Bagaimana supaya dapat yang begitu? Allah lihat kelakuan wanitanya. Kalau wanitanya berusaha menjaga diri, berusaha untuk memelihara diri, karena takut juga Allah murka, nanti Allah yang atur. Semua ikhwan lelaki itu ciptaan Allah, milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Tapi ada ikhwan yang mau sama saya, cuma orang tuanya enggak mau. Nikahnya mau sama siapa? Dia sama ikhwannya, tapi orang tuanya enggak setuju. Tenang saja. Kalau Allah setuju, pasti ada jalannya. Segera taubat. Kenapa taubat? Siapa tahu lebih banyak ingat ikhwan ini daripada ingat Allah. Siapa tahu lebih berharap dari orang tuanya daripada berharap dari Allah. Tenang saja, istiqoroh terus. Kalau memang jodohnya akan menikah. Tapi katanya ikhwannya nggak punya duit. Akhwatnya punya duit, keluarin. Nanti ada rezekinya. Dulu ingat sekali di sini di mihrab nih. Saya mau nikah. Amin, alhamdulillah. Tapi saya lagi jadi stres. Kenapa? Saya takut kalau udah nikah saya nggak bisa ngebiayain. Adek usia berapa? Saya 25 tahun. Selama ini rezekinya ada tidak? Saya ada, cukup. Itu calonnya umurnya berapa? 25 tahun. Selama ini ada nggak rezekinya? Saya lihat ada. Terus gimana udah nikah jadi pada hilang begitu ya? Udah nikah pasti ada rezekinya, 2 ngegabung. Gitu ya? Ya memang begitu. Tiap orang ada rezekinya. Beberapa waktu yang lalu ketemu lagi itu cerita.
Alhamdulillah. Udah punya ini, punya itu. Ya Allah ngasih rezeki. Terakhir, pertanyaan terakhir. Itu yang paling belakang kelihatannya boleh ya, ngacungnya sudah sampai setengah berdiri begitu. Maaf kita jam 6 selesai ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhir-akhir ini sedang dalam, mungkin Allah sedang mengirimkan cintanya ke saya. Saya sedang ada masalah. Anak saya yang saya banggakan dulu juga sekolah di Darut Tauhid, sedang apa yang menjadi harapan saya itu berbalik gitu. Terus saya juga secara ekonomi sedang dalam kesulitan. Terus hubungan dengan kolega kerja itu sedang tidak baik. Mungkin saya sangat, Allah saya tahu pasti ini adalah teguran atas dosa-dosa saya. Terkait tadi AA menjelaskan tentang perkataan yang baik atau diam ya. Saya tahu gitu. Mungkin selama ini saya banyak ucapan-ucapan saya banyak menyakiti orang atau tidak baik gitu. Nah, pertanyaan saya kesini pun sedang dalam ikhtiar saya AA untuk saya bertobat dan saya ingin semuanya lebih baik gitu saat ini, tapi udah perjalanan hampir 2 tahun belum selesai juga. Apa yang harus saya lakukan dan mohon doanya segera selesai gitu. Saya sangat ingin memperbaiki diri dalam banyak hal. Apa yang harus saya lakukan? Begitu aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tidak ada kejadian sia-sia, tidak ada kejadian kebetulan. Ibu berada di sini juga dengan takdir Allah. Ibu juga bertanya dengan takdir Allah. Insya Allah banyak mendapat manfaat dari pertanyaan Ibu ini, karena sebetulnya Ibu mewakili yang hadir ini. Benar. Ini kalem-kalem begini aslinya banyak masalah. Termasuk yang bicara. Musibah terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Yang kedua, surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Dan Allah mengampuni sebagian besar. Jadi musibah apapun izin Allah, penyebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Yang lain-lain cuma jalan. Anak jalan sampainya teguran Allah. Kolega jalan. Ini jalan. Penyakit jalan. Semuanya jalan dari Allah sampainya buah dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau dompet hilang, dicopet, jangan merasa korban copet. Aslinya kita korban perbuatan kita sendiri. Copet itu hanya bagian dari sampainya teguran Allah atas dosa kita. Jadi jangan merasa sebagai korban orang lain. Kita adalah korban dosa kita sendiri. Kalau kita merasa korban orang lain, kita tidak bisa tobat. Apa yang harus kita lakukan? 1, husnuzon kepada Allah. Berbaik sangkalah bahwa takdir kepahitan ini pasti membawa kebaikan yang banyak.
Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan Allah maha baik. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berbaik sangkalah kepada Allah. Seberat apapun masalah, mudah bagi Allah menyelesaikan. Tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. 2. Wasta'inu bis sabri was shalah. Perbaiki kesabaran dan salatnya. Salat. Husnuzon itu bagian dari kesabaran. Salat. Kalau salat kita berantakan, hidup berantakan. Salat kita berkualitas, hidup akan dibuat berkualitas. Pertolongan Allah disandarkan oleh Allah berbanding dengan kualitas salat kita. Kalau salatnya jelek, ya kehidupannya akan jelek. Salat apa saja selain salat fardu yang 17 tambah salat rawatib, salat nawafil itu 10 sampai 12 tambah tahajud, itu aja 11 udah jadi 40 tuh. Makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. Tepat waktu, berjamaah, apalagi lelaki di masjid. Ingin ditolong Allah, perbaiki salat. Apalagi yang ketiga, sedekah. Sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Saya lagi sempit sekali, tetap berbuat. Bisa sedekah dengan senyuman, perkataan baik, sedekah dengan mungut sampah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. 4. Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah dan ada sampai sekarang. Interaksi dengan Quran itu adalah interaksi dengan mukjizat Allah. Maka orang yang benar-benar akrab dengan Quran dan ikhlas menjadikan setiap huruf yang dibacanya niat takarub kepada Allah, mencari keridhaan pahala dari Allah, makin dekat dengan Quran, makin sering membaca Quran, barokah. Membacanya berkah, menghafalkannya berkah, memahami artinya berkah, mengamalkannya berkah, mendakwahkan Quran berkah. Asal ikhlas. Jauh dari Quran, jauh dari keberkahan. Dan yang kelima, banyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus istighfar, udah enggak usah banyak ngobrol apa-apa. Astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Terus menerus menetapkan waktunya dengan istighfar. 1, Allah akan lapangkan hatinya dari kesempitan, cemas, galau hilang. Yang kedua, Allah beri jalan keluar apapun masalahnya. Dan yang ketiga, Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Berprasangka baik, perbaiki salat, sedekah, Quran, dan istighfar. Semoga Allah menolong